Bahasa adalah variasi atau bentuk berbeda dari suatu bahasa yang digunakan oleh penuturnya, sesuai dengan situasi, tempat, dan lawan bicara. Contohnya, bahasa yang digunakan di kelas, di rumah, atau di media sosial tentu berbeda. Kesimpulannya, ragam bahasa muncul karena perbedaan konteks pemakaian, misalnya situasi resmi, santai, atau ilmiah. 1. Bahasa formal. Pengertian: bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau serius, seperti dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, atau tulisan ilmiah. Ciri-ciri bahasa formal: menggunakan kata bahasa yang baku sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Tidak menggunakan singkatan atau kata gaul. Kalimat disusun lengkap, biasanya tidak disertai emosi pribadi. Contoh penggunaan dalam pidato resmi: hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam surat dinas: dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan undangan rapat koordinasi. Situasi penggunaan: surat resmi, laporan ilmiah, pidato kenegaraan, rapat atau seminar, tugas akademik. 2. Bahasa informal. Pengertian: bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau akrab, seperti percakapan dengan teman, keluarga, atau media sosial. Ciri-ciri bahasa informal: menggunakan bahasa sehari-hari atau non baku, boleh memakai singkatan, kata gaul, atau sapaan akrab. Kalimatnya sering lebih pendek dan ekspresif, tidak terlalu memperhatikan struktur kalimat yang baku. Contoh penggunaan dalam percakapan sehari-hari: nanti sore nongkrong yuk di kafe baru. Dalam pesan singkat: oke, bentar lagi aku OTW ya. Situasi penggunaan: obrolan dengan teman, media sosial, chat pribadi, cerita. 4. Penggunaan bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, karya tulis, ilmiah, berita, dan dokumen resmi. Sedangkan bahasa non-baku digunakan dalam situasi santai dan sehari-hari seperti percakapan dengan teman atau keluarga. Perbedaan antara bahasa baku dan non-baku: bahasa baku lebih formal dan resmi, sedangkan bahasa non-baku lebih informal dan santai. Bahasa baku memiliki aturan yang ketat, sedangkan bahasa non-baku memiliki aturan-aturan yang lebih fleksibel. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa non-baku digunakan dalam situasi informal. Contoh penggunaan bahasa baku: kami akan mengadakan rapat besok pagi. Bahasa non-baku: kita bakal ngadain rapat besok pagi. Baiklah, memasuki materi yang ketiga, yaitu memberikan contoh dan ciri-ciri bahasa formal dan informal. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa formal digunakan pada situasi resmi, seperti pada saat rapat, membuat surat resmi, membuat karya ilmiah, dan saat berpidato. Bahasa formal biasanya menggunakan kata baku, seperti kata menyampaikan, karena, tidak dapat, lalu ada oleh sebab itu. Bahasa formal menggunakan afiks sesuai kaidah, yaitu me dan kan. Contohnya, memperoleh dan memperhatikan. Struktur bahasa formal mencakup yaitu subjek, predikat, lalu objek. Contoh kalimatnya adalah: kami akan mengadakan pelatihan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2020. Pada kalimat tersebut sudah jelas di mana letak subjek, predikat, dan objeknya. Tujuan dari bahasa formal adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, serta menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Yang kedua, yaitu bahasa informal. Bahasa informal digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi, seperti pada saat kita berbicara dengan keluarga ataupun teman. Bahasa informal tidak menggunakan kata baku atau biasanya disebut kata gaul, seperti kata enggak, btw, banget, lo, dan gue. Biasanya anak zaman sekarang sering berkomunikasi dengan bahasa ini.
Bahasa informal juga sering memendekkan atau memodifikasi kata. Contohnya, seperti kata dapat menjadi DPT, nanti menjadi MTR, makan menjadi MKN, udah menjadi UDH, dan masih banyak kata lainnya. Struktur bahasa informal tidak sama seperti bahasa formal karena bahasa informal menggunakan urutan bebas dan sering memakai kalimat tunggal tingkat. Contoh kalimatnya yaitu adalah besok ada pelatihan, lu ikut gak? Lalu tujuan dari bahasa informal untuk mempermudah interaksi sehari-hari dan menyampaikan pesan dengan cepat dan sederhana. Kesimpulannya adalah baik formal maupun informal sama-sama penting, hanya perlu disesuaikan dengan konteks dan lawan bicara agar komunikasi tetap efektif dan sopan. Ciri-ciri dan contoh bahasa baku dan bahasa non-baku. Konsep utama bahasa baku adalah bahasa yang dipakai saat rapat, pidato resmi, nulis skripsi, atau surat menyurat penting. Intinya wajib ikut aturan. Sedangkan konsep utama bahasa non-baku adalah bahasa yang dipakai saat ngobrol sama teman, ngechat, atau bikin konten sosmed. Intinya fleksibel dan sesuai situasi. Kosakata bahasa baku itu wajib pakai kata-kata yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata bahasa non-baku itu sering pakai singkatan, kata gaul, selang, atau kata serapan daerah yang diindonesiakan. Contoh kata bahasa baku: tidak, uang, mengapa, membuat, apotek. Sedangkan contoh kata bahasa non-baku: enggak, duit, kenapa, bikin, apotik. Tata bahasa baku itu kalimatnya lengkap dan jelas. Ada subjek, predikat, dan lain-lain. Penggunaan imbuhan harus benar. Sedangkan tata bahasa non-baku adalah kalimatnya sering dipotong atau disingkat, imbuhan sering dihilangkan atau diganti. Contoh kalimat bahasa baku: saya sedang menonton video. Sedangkan bahasa non-baku: gue lagi nonton video nih. Pengaruh lain bahasa baku adalah steril. Sedikit sekali pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa asing. Sedangkan bahasa non-baku banyak gaulnya, kuat banget dipengaruhi bahasa daerah. Contoh Jakarta, Jawa, atau istilah asing literally gabut. Intonasi atau gaya bicara bahasa baku adalah formal, datar, dan terstruktur. Sedangkan bahasa baku ekspresif, cepat, dan santai. Sering ada partikel kayak si, ni, atau dong.